Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Hidayah Maesara dengan NIM 123232165 dari program studi informatika. Pada video presentasi kali ini saya akan memaparkan usulan penelitian tugas akhir saya yang berfokus pada salah satu instrumen finansial paling populer, yaitu emas. Judul dari penelitian yang saya usulkan yaitu evaluasi performa hybrid feature space dan customized hyperparameter tuning pada arsitektur tipe classifier untuk memprediksi harga emas. Ya, mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kenapa saya memilih emas dan kenapa harus menggunakan machine learning? Seperti yang kita ketahui, emas adalah aset safe haven. Di saat ekonomi sedang tidak mendung, investor biasanya selalu menjadikan emas sebagai tempat untuk berlindung. Mengingat fungsinya yang sangat vital ini, kemampuan untuk memprediksi arah harganya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup esensial. Nah, seiring berkembangnya teknologi komputasi, machine learning terutama pada algoritma tree based seperti random forest dan boosting telah terbukti secara literatur mampu untuk memprediksi arah harga komoditas dengan akurasi 85 hingga 90%. Performa ini jauh melampaui pendekatan ekonometrika konvensional. Akan tetapi di balik performa yang menjanjikan tadi, saya menemukan dua research gap atau celah krusial yang belum terselesaikan di literatur saat ini. Celah pertama ada pada feature space. Selama ini peneliti itu cenderung berpihak pada satu pendekatan, yaitu hanya menggunakan indikator teknikal murni atau makroekonomi murni saja. Belum ada yang benar-benar menguji secara empiris bagaimana jika keduanya digabung menjadi hybrid feature space, manakah sebenarnya yang lebih dominan dalam model random forest. Setelah keduanya ada pada tuning parameter. Kebanyakan studi ini menggunakan tuning grid yang seragam atau uniform untuk memprediksi seluruh horizon waktu, padahal distribusi data pasar ini kan berubah-berubah. Pendekatan seragam ini justru membuat akurasi model boosting seringkali menjadi inkonsisten antara prediksi jangka pendek dan juga jangka yang menengah. Berangkat dari dua celah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini bermuara pada dua hal. Yang pertama, belum adanya perbandingan kuantitatif secara empiris antara indikator teknikal dan makroekonomi pada ETF emas. Lalu yang kedua, terjadi inkonsistensi performa pada model stochastic gradient boosting karena hyperparameter tuning yang digunakan ini masih seragam dan mengabaikan karakteristik data temporalnya. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab 6 pertanyaan utama, yaitu pertama, indikator mana yang secara konsisten memiliki fitur importance tertinggi. Lalu yang kedua, berapa selisih akurasi antara model eksklusif teknikal dibanding makroekonomi. Lalu yang ketiga, bagaimana performa akurasi model random forest yang menggunakan hybrid feature space. Yang keempat, berapa persentase peningkatan akurasi model SCB saat menerapkan refined hyperparameter tuning grid dibandingkan uniform grid. Yang kelima, pada horizon waktu presisi, keberapa refined grid ini akan memberikan lonjakan performa paling signifikan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana segmentasi grid ini terhadap stabilitas model secara keseluruhan. Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, saya menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, data historis yang digunakan adalah ETF emas atau GLD dan variabel makro dari Fred dalam rentang tahun 2015 hingga 2025. Eksperimen dibatasi pada dua algoritma saja, yaitu menggunakan random forest dan stochastic gradient boosting. Prediksi dilakukan secara multi horizon mulai dari 1 hari hingga 20 hari ke depan, serta komparasi tuning difokuskan pada perbandingan uniform grid versus segmented custom grid. Dengan batasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fitur importance dari kedua kelompok indikator, menghitung selisih akurasi klasifikasi dari berbagai fitur, mengukur persentase peningkatan performa model boosting, menemukan horizon prediksi yang paling optimal, serta memastikan stabilitas prediksi secara menyeluruh lintas waktu. Dan tentunya penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur pada prediksi time series financial dan menawarkan kebaruan berupa kerangka tuning yang tersegmentasi. Sementara secara praktis, hasil nanti bisa langsung dipakai oleh analis atau investor sebagai rujukan alokasi portofolio mereka, serta menjadi panduan bagi para quant developer dalam merancang model algoritmik yang lebih stabil. Lalu bagaimana desain untuk melaksanakan penelitian ini? Pendekatan yang saya gunakan yaitu adalah kuantitatif eksperimental komparatif.
Artinya seluruh temuan nantinya akan berupa metrik angka yang terukur secara objektif, seperti metrik akurasi dan score importance. Saya akan melakukan manipulasi terkontrol pada jenis fitur dan tipe tuning yang digunakan, dan seluruh rancangan kode serta eksperimen ini dipastikan nantinya dapat direproduksi sepenuhnya. Secara teknis, tahapan pengerjaannya akan dibagi menjadi 6 fase. Dimulai dari pendalaman studi literatur, lalu masuk ke pengumpulan data historis dan fitur engineering. Selanjutnya, saya akan melakukan pembagian data secara time series untuk mendesain 5 skenario eksperimen. Setelah itu barulah masuk ke fase inti, yaitu proses training dan tuning model dengan grid source CV. Hasil training ini kemudian nanti akan dievaluasi metrik klasifikasinya hingga akhirnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif. Baik, itulah gambaran besar dari usulan penelitian yang akan saya lakukan. Mengingat ini adalah tahap perancangan metodologi, saya menyadari bahwa proposal ini masih sangat terbuka untuk berbagai masukan agar nantinya hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi